Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Kami boleh mengikuti doa pagi secara online. Dan sebentar kami akan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai setiap kami ya Allah. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah, mari tinggikan, agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang luar biasa, perkasa mulia. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Rabbi,
Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, kami memuji Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai kami, batu karang kami, kota tempat perlindungan kami. Haleluya. Inamaya dalaramo, Kaulah yang sangat baik. Oh, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami imani lagu pujian ini ya Allah. Engkaulah perisai kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah yang menopang setiap kami. Kami ingin tetap kuat teguh bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Sebentar ya Allah, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya, kami boleh menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang mulia. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema meruntuhkan tembok penghalang. Mari saya mengajak setiap kita membaca Yosua pasalnya yang ke-6. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi nanti saya akan membaca secara melompat-melompat sehingga apa yang kita akan pelajari ini benar-benar dapat membuat kita semakin tahu bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang berjalan bersama dengan kita. Yosua 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi saudara, di hadapan orang Israel pada waktu itu, mereka diperhadapkan kepada suatu tembok yang besar, suatu kota yang dikelilingi oleh tembok yang kokoh. Ya, dikatakan bahwa pada saat itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya karena orang Israel. Saya percaya pada saat itu orang-orang Yeriko gentar melihat orang-orang Israel yang akan menyerbu kota mereka, sehingga mereka mengantisipasi dengan menutup rapat-rapat tembok itu. Di lain pihak, orang-orang Israel melihat bahwa di hadapannya ada suatu penghalang yang begitu tinggi, yang begitu kokoh, yang begitu besar, yang akan menghalangi gerakan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana akhirnya tembok Yeriko yang begitu besar itu bisa diruntuhkan, sehingga orang-orang Israel bisa memasuki dan merebut kota itu bersama-sama dengan Tuhan.
Mari kita akan membaca ayat selanjutnya. Ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yang pertama, bagaimana mereka bisa meruntuhkan tembok penghalang yang ada di depan mereka. Yang pertama adalah mereka mempercayai janji yang Tuhan berikan kepada Yosua dan kepada mereka. Tuhan berjanji waktu itu bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko ke dalam tangan mereka. Padahal kalau kita lihat di sini, kota Yeriko bukan hanya kota yang kuat, temboknya yang kokoh. Bahkan orang-orang yang tinggal di kota tersebut adalah orang-orang, dikatakan firman Tuhan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi mereka tidak gentar melihat itu karena Allah sudah berjanji bahwa Allah akan menyerahkan kota itu ke dalam tangan mereka. Dan yang luar biasa, mereka mempercayai akan janji kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Lalu yang kedua saudara, apa yang mereka kerjakan dan lakukan sehingga akhirnya mereka bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing ke depan. Yang kedua saudara, apa yang mereka lakukan? Yang kedua adalah mereka mendengarkan arahan daripada Tuhan. Apa yang harus mereka kerjakan? Dan kalau kita membaca ayat selanjutnya saudara, akhirnya mereka bukan hanya mendengarkan perintah Tuhan, tetapi mereka taat melakukan perintah itu. Coba kita lanjutkan ayatnya yang ke-6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu katakanlah, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saudara, mereka mendengar arahan Tuhan dan mereka melakukan tepat seperti apa yang Tuhan arahkan kepada mereka. Bahwa mereka harus mengelilingi tembok itu selama 6 hari dengan pasukan, dengan para imam yang sudah diatur seperti yang kita baca tadi saudara. Dan yang harus mereka lakukan adalah mereka harus mengelilingi tembok itu dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 itu cuma sekali. Tetapi pasukan itu tidak boleh mengeluarkan suara apa-apa. Jadi mereka diam, taat melakukan seperti apa yang Tuhan mau.
Dan pada hari yang ketujuh, Tuhan perintahkan untuk mengelilingi 7 kali. Setelah 7 kali, yang dilakukan adalah, coba kita lihat lanjutannya ayat 13. Maka berdirilah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang yang bersenjata berjalan di depan mereka dalam barisan penutup pengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikian pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Saudara, mereka mengelilingi kota itu dari hari pertama sampai hari ke-6 sekali. Cuman sangkakala saja yang ditiup, sedangkan pasukan yang mereka diam semua sambil berjalan. Tapi pada hari yang ke-7 mereka juga lakukan hal yang sama. Tapi ketika putaran yang ke-7 selesai, Yosua kemudian memberikan aba-aba untuk bersorak, untuk menyaringkan suara, ya, untuk bersama-sama, bersehati, bergerak, bersorak-sorai. Yang ketiga yang mereka lakukan adalah ada unity di antara mereka. Sehingga melalui kesatuan hati itu kuasa Tuhan dinyatakan. Dan di ayatnya yang ke-20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala ditiup. Segala sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ketika ada tembok di hadapan mereka, yang pertama, mereka percaya kepada janji kemenangan yang Tuhan berikan. Lalu yang kedua, mereka mendengar arahan daripada Tuhan. Apa yang harus mereka kerjakan untuk meruntuhkan tembok itu, untuk merebut Yeriko, dan mereka taat melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Lalu yang selanjutnya, mereka bersehati. Ketika komando diberikan untuk bersorak-sorai, mereka semua bersorak-sorai untuk merebut kota itu. Dan akhirnya mereka bisa masuk ke Yeriko karena oleh kuasa Tuhan tembok itu runtuh ketika mereka bersama-sama bersorak-sorai. Saudara, mungkin hari-hari ini di hadapan saudara ada tembok yang begitu tinggi, ada tembok yang begitu kokoh yang menghalangi perjalanan iman saudara mengikut Tuhan. Rasa-rasanya saudara tidak bisa menembus tembok itu. Rasa-rasanya saudara hampir-hampir putus asa. Bagaimana caranya menghancurkan tembok permasalahan yang sedang saudara hadapi? Ingat saudara, saudara punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apa pun permasalahan hidup kita. Kita punya Allah yang tahu keberadaan kita. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Bahkan kita dikatakan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Percayai janji Tuhan itu dalam hidup kita. Lalu yang kedua saudara, bukan hanya kita percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, mari dengarkan apa yang menjadi arahan Tuhan buat hidup saudara melalui firman-Nya. Ketika saudara menangkap itu, lakukan itu dengan tepat
seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, mari miliki unity, kesatuan hati. Kalau engkau dalam satu keluarga, istri, suami, anak-anak, mari bersehati bersama-sama. Karena di dalam kesehatian ada Allah di tengah-tengah kita. Amin. Apapun permasalahan kita, ketika kita melakukan keempat hal itu, maka kita akan mengalami kemenangan. Tembok permasalahan apapun juga yang ada di hadapan kita, bersama dengan Tuhan, kita pasti akan meruntuhkannya. Karena kuasa Tuhan itu nyata buat setiap hidup kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kita boleh menangkap apa yang menjadi mau Tuhan buat hidup kita. Mari saja kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan ajarkan bagaimana kami meruntuhkan tembok penghalang. Pagi ini hamba berdoa buat setiap kami dimanapun berada. Mungkin hari-hari ini banyak di antara kami yang sedang menghadapi tembok permasalahan kehidupan yang begitu kuat. Rasa-rasanya tidak dapat ditembus. Tapi kami mau tetap berpegang kepada janji Tuhan. Janji kemenangan yang Tuhan berikan. Dan berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami boleh mendengarkan dengan tepat apa yang menjadi mau Tuhan. Dan berikan kami kekuatan untuk kami melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan lakukan dengan ketaatan yang besar. Dan kami mau hidup bersehati. Ada unity di antara kami sehingga Tuhan, kami boleh bersama-sama bergerak bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap permasalahan apapun juga pasti dapat kami atasi, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami dimanapun berada. Kiranya hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.